Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan 10 minutes with Matt. Sekarang kita akan bagian part 3 ya dari pembuktian langsung, dan sesi kali ini fokus pada pada latihan soal. Oke, kita langsung saja ke sebentar. Oke, kita langsung coba kita lihat. Oke, ada 8 soal yang saya sediakan, dan biar teman-teman juga bisa mencoba, saya cuma akan membahas soal gasal. Nanti yang soal genapnya silahkan teman-teman coba, dan jika ada pertanyaan atau diskusi terkait 8 soal ini, saya persilahkan di kolom komen gitu ya. Baiklah, saya coba yang nomor 1 dulu ya. Oke, misalkan A, B, dan C itu elemen Z. Jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi BC plus B plus C. Tentu saja teman-teman berangkat dari situ, dari A habis membagi B dan B habis membagi C, pakai definisi selalu seperti itu, sehingga kita bisa munculkan dua bilangan bulat M dan N misalnya, sehingga B sama dengan AM dan C sama dengan BN. Nah, kalau kita punya ini, kita mau ngapain sih sebenarnya gitu kan? Tujuan kita adalah menunjukkan bahwa BC plus B plus C sama dengan A dikali suatu bilangan bulat. Misalnya BC plus B plus C itu sama dengan AP, seperti itu. Maka kita harus menunjukkan BC, B, dan C, yang mana di dalamnya itu ada A-nya gitu loh. Nah, B-nya kan ini AM nih, C-nya sama dengan BN. Tentu saja intuisi kita harusnya main ya, bahwa B-nya ini bisa mengambil dari B sama dengan AM. Jadi dengan demikian C-nya sama dengan AMN, karena B-nya AM dikali N jadi AMN. Oke, tinggal kita pandang saja BC plus B plus C itu adalah BC, B-nya itu AM, C-nya itu AMN, B-nya AM, C-nya AMN. A-nya tentu saja ada di semua ya, sehingga A-nya bisa saya keluarkan 1 dikalikan AM kuadrat N plus M plus MN. Sehingga tentu saja yang di dalam ini adalah suatu bilangan bulat, kita bisa misalkan sebagai P gitu ya, karena A, M, N-nya semua adalah bilangan bulat. Oke, sehingga kita sudah punya bahwa BC plus B plus C sama dengan AP, di mana P-nya bilangan bulat, sehingga berdasarkan definisi, berarti A habis membagi BC plus B plus C. Oke, nomor 3. Nah, soal ini agak berbeda ya teman-teman. Jika X elemen real dan 0 habis membagi X membagi 4, 0 X-nya antara 0 sampai 4, maka 4 per X kali 4 min X lebih besar dari 1. Teman-teman kalau berangkat dari sini akan kesusahan untuk memunculkan ini, dan mungkin saja tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan seperti itu. Jadi pembuktian langsung itu tidak harus juga berangkat dari sini, hanya saja tetap menuruti peraturan yang ada di premisnya, di jikanya ini. Nah, tapi bisa berangkat dari suatu fakta yang lain. Jadi, kalau menemukan soal seperti ini, cobalah otak-atik dulu di kesimpulannya. Sehingga ini kita peroleh di oret-oretan kertas buram, bukan di suatu pembuktian gitu ya. Tidak perlu dituliskan dalam pembuktian teman-teman. Jadi 4 per ini kita kerjakan seperti biasa. Untuk saya bisa mengalihkan silang dia. Kenapa? Karena X-nya tidak 0 pertama, X-nya juga tidak 4, sehingga yang di bawah ini tidak mungkin 0, sehingga ini terdefinisi. Kemudian tidak mungkin negatif ya, karena X-nya kurang dari 4 nih, sehingga ini tidak mungkin jadi negatif. Yang ini juga tidak mungkin negatif karena dia lebih dari 0, sehingga bisa kita kalikan silang tanpa mengubah tanda. Oke, sehingga kita dapatkan X kuadrat min 4X plus 4 lebih besar sama dengan 0. Tentu saja ini adalah bentuk kuadratik gitu kan, X min 2 dikuadratkan seperti itu. Nah, tentu saja bentuk seperti ini kita sudah bertahu bahwa dari video sebelumnya, bahwa bentuk seperti ini itu suatu fakta yang benar gitu, karena bentuk kuadratik dari suatu bilangan real ya pasti positif seperti itu.
Nah, karena jadi buktinya kita mulai saja dari sini. Jadi kita kayak jalan mundur gitu dari belakang. Karena x min 2 dikuadratkan lebih besar sama dengan 0 untuk 0 sampai 4, maka x kuadrat plus 4 min 4x lebih besar dari 0 ya, lebih besar sama dengan 0 karena ini lebih besar sama dengan 0. Kemudian berarti kita otak-atik seperti ini. Nah, 4x min x kuadratnya jadi x dikali 4 min x seperti itu. Sehingga kita peroleh, saya ambil ujung ini dan ujung ini, berarti saya punya 4 lebih besar sama dengan x4, x dikali 4 min x. Tentu saja karena x kali 4 min x lebih dari 0 ya, karena karena x berada di antara 0 dan 4, jadi kedua ruas boleh kita bagi dengan x dikali 4 min x, karena ini tidak mungkin 0 dan dia bukan negatif, sehingga tandanya tidak berubah seperti itu. Jadi terbukti. Oke, kita berlanjut di nomor 5. Misalkan x dan y-nya elemen real. Jika x kuadrat plus 5y sama dengan y kuadrat plus 5x, maka x sama dengan y atau x plus y sama dengan 5. Oke, kita bisa mulai dari sini ya. Jadi teman-teman secara intuitif silahkan mencoba aja dari premisnya dulu. Karena x kuadrat plus 5y sama dengan y kuadrat plus 5x ya, kita kumpulkan di satu ruas seperti ini. Nah, tentu saja teman-teman harusnya main ya, bahwa x kuadrat min y kuadrat itu adalah bentuk dari x plus y dikali x min y. Kemudian yang ini 5 dikali y min x gitu ya. Nah, tapi kalau y min x di sini kan nggak bunyi ya. Di sini kan hanya ada x plus y dan x min y. Sehingga kalau di sini y min x sepertinya kurang seragam gitu. Maka saya bisa mengalihkan negatif dia kan gitu ya. Saya bisa mengeluarkan negatifnya jadi min 5 nih. Jadi bukan 5 yang saya keluarkan tapi min 5. Sehingga kalau saya mengeluarkan min 5 di dalamnya adalah x min y. Seperti ini. Jadi kita punya x plus y kali x min y dari sini. Kemudian ini min 5-nya yang saya keluarkan sehingga supaya tidak merubah soal min 5 dikali x jadinya ini min 5 kali min y jadinya plus 5y. Jadi tidak merubah soal. Perhatikan bahwa ini sama-sama x min y, sehingga kita bisa mengeluarkan x min y-nya, berarti x min y dikali x plus y dikali dengan min 5. Itu saja kalau teman-teman mengalihkan masuk x min y ini ke x plus y dan ke min 5, jadinya adalah yang di atasnya tadi ini. Jadi tidak merubah soal. Oke, sehingga kalau kita punya sama dengan 0 seperti ini kan berarti tentu kita punya x min y-nya sama dengan 0 atau x plus y-nya min 5-nya sama dengan 0. Sehingga kita punya x sama dengan y atau x plus y sama dengan 5. Terbukti. Seperti itu. Oke, yang terakhir adalah yang nomor 7. Soal ini lumayan menarik. Oke. Jadi ini benar-benar menguji konsep dari bilangan bulat dan keterbagian gitu ya dari teman-teman. Jika A adalah bilangan bulat dan A kuadrat habis membagi A, maka A elemen dari min 1, himpunan yang berisi min 1, 0, dan 1. Tentu saja kita mulai dengan definisi ya, kita berangkat dari sini aja. Berdasarkan definisi keterbagian, karena A kuadrat habis membagi A, maka terdapat M elemen Z sehingga A sama dengan A kuadrat kali M. Tentu saja teman-teman tidak boleh membagi A ya, di kanan dan di kiri tidak boleh. Kenapa? Karena A-nya itu bilangan bulat dan bilangan bulat itu bisa 0. Division by 0 kita sudah sepakat bahwa itu tidak diperbolehkan. Oke, karena A sama dengan A kuadrat M maka dapat diperoleh kita bisa mengurangi kedua ruas dengan A kuadrat M gitu ya. Sehingga di ruas kiri kita dapat A min A kuadrat M sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan, berarti A-nya saya bisa keluarkan, berarti A dikali 1 min AM. Berarti kita punya A sama dengan 0 atau 1 sama dengan AM. Nah, berdasarkan berarti kan kita punya nih, 1 sama dengan, kalau A sama dengan 0, oke lah. Berarti kita mendapatkan salah satu elemen gitu ya. Kita butuh min 1 dan 1 nih. Nah, perhatikan yang kita punya di sini, bahwa 1 sama dengan AM. Kalau berdasarkan definisi keterbagian 1 sama dengan AM itu apa sih? Tentu saja 1 sama dengan AM itu adalah A ini habis membagi 1. Dan perlu ingat teman-teman tahu fakta umumnya bahwa memang bilangan yang bisa habis membagi 1 hanyalah min 1 dan 1 gitu ya. Kalau kita membicarakan bilangan bulat, kita bukan membicarakan faktor tapi
kita bicarakan bilangan bulatnya, sehingga A-nya ini bisa min 1 dan bisa 1 gitu. Jadi bisa min 1 atau 1 seperti itu. Oke, berarti kita mendapatkan bahwa A-nya itu 0, A-nya itu 1, atau A-nya itu min 1, sehingga terbukti bahwa A elemen dari himpunan yang berisi min 1, 0, dan 1. Terbukti. Oke, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Selamat malam, selamat berjuang, selamat menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.